Ya, sore ini kita mulai lagi tetangga di Braga. Kita tunggu Feni masuk, tapi sebenarnya ada sedikit masalah teknis. Kita coba lagi. Semoga bisa segera masuk. Ini tetangga di Braga seri yang ke-20. Hai Fen. Tetangga di Braga. Sudah masuk, masuk. Tapi sebenarnya ada sedikit masalah teknis. Kita coba lagi. Jangan sampai gaung itu apa dimatiin. 20 hai kan sudah masuk sebenarnya ada halo kan udah dengar itu masih ada masalah teknis. Kita coba lagi sore ini kita ngobrol dengan tetangga apa dimatiin 20 hai kan dia tabrakan karena saya gaung jadinya. Ini kedengeran? Coba ngobrol. Halo. Ya, kedengeran. Oke, tetangga di Braga sore ini ada Feni Epifani. Ini teman lama sejak dulu zaman kita masih kucel kuliah. Tapi sekarang sudah banyak perubahan dan sudah terjadi. Tapi sekarang kita akan bahas sebenarnya ini sisi Feni kenapa kok bisa tampaknya sepele yang kita makan dari bayi sampai sekarang ternyata ya masih dianggap sepele padahal bisa membawa banyak perubahan, bisa membawa banyak riset dan bisa berguna buat banyak orang juga terutama di Indonesia. Nah, kita coba ngobrol sama Feni sekarang yang dikenal sebagai ini dia sampai punya lab namanya Banana Lab. Jadi seharusnya akhirnya bisa harus serius banget. Feni, ini kenalan dulu dengan teman-teman di tetangga Braga. Dulu kuliahnya biologi ya. Lalu kenapa akhirnya bisa tertarik sama pisang, Fen? Oke, teman-teman, sore semuanya. Terima kasih udah hadir. Terima kasih juga buat Tita nih yang udah ngundang. Saya temennya Tita sejak tahun 90-an ya. Kita pas kuliah, saya di biologi, kita di FSSB. Terus balik ke Indonesia itu saya waktu itu balik habis sekolah ya. Nggak tahu mesti ngapain juga karena waktu itu bidang saya adalah genetic engineering. Dan alat-alat juga masih minim. Balik ke Indonesia itu tahun 2004. Nah, terus saya ketemu sama aki-aki yang jualan pisang keliling rumah tuh tak keliling. Mungkin lewat juga ke rumah kita di Kanayakan ya. Rumah saya juga di daerah situ. Terus si aki-aki ini jualan pisangnya tuh udah jelek-jelek, udah bintik-bintik ini kalau kebetulan ada pisang nih tak. Kan kalau kayak gini mana mau gitu ibu-ibu beli ya, apalagi kalau udah banyak banget. Nah, kepikiran kasihan banget nggak dibeli, kasihan gitu, dibeli juga kondisinya nggak terlalu bagus. Terus saya berpikir kenapa nggak pakai bidang ilmu saya untuk bantu ya petani-petani kecil sama pedagang keliling ini. Jadilah yang memang saya dicokokin pisang setiap hari sama ibu saya dari kecil, jadi jatuh cinta dia sampai sekarang gitu ceritanya tak. Jadi bantuin segala macam gitu dari berbagai sudut pandang, bahkan ngajakin Tita juga ya. Dari biologi nggak jauh-jauh lah ke seni rupa. Iya. Apa tadi bidangnya Feni genetika apa? Saya bidangnya kan biologi molekuler, jadi ngotak-ngatak setiap hari mungkin ngomonginnya gen gitu ya, gen apa yang bikin pisang matang lah dan sebagainya, apa yang membentuk komponen pembawa informasi di berbagai organisme dan sebagainya, mungkin itu tak sebetulnya. Tapi yang di utak-atiknya pisang. Ini kan perjalanan yang lain ajain yang lain. Iya sih. Perjalanan riset pisang ini kan panjang ya, Fen. Tapi terus belakangan saya tahunya adalah ketika ternyata ada riset yang bisa mengontrol kematangannya gitu. Mungkin nggak terlalu jauh ke teknisnya, tapi gimana menerangkan ini supaya nanti nyambungnya akhirnya ke isu ketahanan pangan. Benar, Kak. Jadi kan kalau sekarang kalau kita ke supermarket nih ya, kan kita suka lihat banyak buah-buahan, terus pisang tuh salah satunya digantung ya, beda sama buah-buah lain.
Mungkin teman-teman tanya, kenapa sih kok, atau mungkin nggak pernah kepikiran gitu, kenapa kok pisang digantung sementara buah yang lain ditaruh atau bahkan ditaruh di fridge gitu ya, di lemari es. Kok pisang enggak? Nah ternyata kalau pisang itu kalau ditaruh di fridge, ya dia tahan lah, tahan dalamnya, tapi kulitnya itu jadi bonyok gitu kan, jadi hitam-hitam, bukan bintik kayak gini, ini kan bintik matang. Nah kenapa kalau pisang itu digantung, ternyata ada apa namanya ya background dari ya, secara ilmiahnya bisa diterangkan, karena kalau kita taruh buah itu tumpuk gitu, pisang itu lebam ya. Nah ternyata luka itu bikin buah-buahan tuh cepat matang, terutama pisang ya, dia termasuk buah hiklimakterik istilahnya kalau di istilah kami di biologi atau di pertanian, karena kalau udah dipetik dia tetap bisa matang gitu karena ada oksigen. Nah kenapa digantung, supaya satu nggak lebam, nggak cepat matang ternyata. Dan kalau ditanya ke emang pisang mungkin nggak tahu gitu kenapa dia mesti digantung, atau kalau kita beli dalam satu box itu dikasih styrofoam apa supaya buah-buahan itu nggak bonyok, karena ternyata luka itu men-trigger gen-gen yang membuat buah-buah ini matang jadi aktif gitu, salah satunya. Nah saya ketemu Tita udah lama, tapi terus pernah bilang, Kak, kayaknya pisang mesti nggak hanya pakai ilmu biologi deh gitu ya, delay ripeningnya. Saya ngotak-atik gen pisang supaya gennya di-off-kan gitu. Ada caranya pakai rekayasa genetika, tapi untuk dapat produk pisang yang seperti itu satu lama, mahal, udah gitu juga belum tentu diterima karena hasil rekayasa genetika. Jadi saya ngobrol sama Tita dan teman-teman, salah satunya Tita, Kak bikinin dong, kira-kira ada packaging nggak sih yang bikin lama gitu. Terus kita ngobrol ya Kak ya. Kayaknya kalau lihat di Jalan Cipaganti di Bandung tuh banyak orang jualan pakai wadah bambu. Kira-kira bambu itu apa sih manfaatnya gitu. Akhirnya kita sama mahasiswanya ngulak-ngulik gitu ya, ngutek-ngutek. Ternyata si bambu ini kalau dikasih lapisan apa tak, kertas semen ya, itu bisa buat si pisangnya bernafas, sekelilingnya itu oksigennya memang jadi berkurang kalau kita taruh di tempat yang seperti itu, tapi dia tetap bisa keluar masuk udara. Nah tapi seenggaknya oksigennya berkurang. Nah kita cobain pakai produknya Tita, ada bambu chamber, dikasih kertas semen ya. Malah Tita dan anak bimbingnya tuh nyobain berbagai macam kertas dan alhamdulillah itu bisa delay ripening, buahnya bisa sampai 7-9 hari gitu. Untuk buah yang udah diperam ya. Jadi kalau keliling tukang dagang kan cuma 1-2 hari itu bertahan. Nah kalau bisa seminggu kan luar biasa. Nah itu salah satu kerjaan saya sama Tita nih. Bahkan kemudian didaftarin paten ya Kak ya. Iya. Ya, sebelum berkembang lagi gitu kan, lama-lama jadi kemana-mana deh akhirnya. Iya, makanya sampai sekarang masih terus. Sebelum lebih jauh ke riset, ini bisa ini nggak apa? Kalau kasih tahu ke teman-teman ini pisang di Indonesia nih kenapa unggulnya, gimana dibandingin dengan yang di negara lain, karena yang punya cuma kita ya. Iya, ya kalau dihitung-hitung saya udah kerja sama pisang dari 2004, berarti sekitar 15-16 tahun. Teman-teman mungkin tanya kenapa kok Feni tetap ngotak-atik pisang nggak bosen-bosen gitu ya. Kenapa? Karena memang Indonesia itu pusat penyebaran pisang satu teman-teman, terus pusat diversity-nya. Jadi pisang yang ada di seluruh dunia itu awalnya memang dari daerah kita, Asia Tenggara, dan kemudian termasuk Indonesia, menyebar ke seluruh dunia, dan kita sekarang punya lebih dari 300 pisang yang udah diidentifikasi, tapi sisanya kira-kira kalau menurut teman saya yang ahli filogenetik ya, pisang dari teman-teman pertanian itu bisa sampai 1000-an gitu. Jadi nggak habis-habis tuh ngetak-atik pisang 15 tahun, macamnya banyak. Lalu juga kalau kita bandingkan, kalau di luar negeri memang cuma ada 1 atau 2, ya memang karena kalau kita banyak, ya karena kita pusat diversitasnya, lalu saling bersilang, jadi lebih banyak lagi. Dan kita punya berbagai macam pisang yang rasanya macam-macam gitu ya, luar biasa ya Kak. Tapi kan dulu kan kamu kuliahnya di Australia ya? Nah itu ada berapa pisang di sana biasanya di toko? Kalau misalnya kita beli kayak ke negara-negara tropis yang bukan penghasil buah pisang, itu kita paling cuma nemu 1 Cavendish atau ada Ladyfinger yang kecil, 2 macem. Dan kalau misalnya lagi musim typhoon gitu bisa sampai
$10 cuma 2 biji gitu ya, jadi cuma $5. Sebenarnya Indonesia kan murah banget. Jadi kenapa pantesan ibu saya nyekokin dulu pisang karena yang murah. Tapi ya enak, lebih enak lah dibanding pisang Cavendish. Kalau pisang kita macam-macam ya rasanya. Tapi Cavendish itu punya keunggulan karena dia itu tahan penyakit. Makanya dia banyak dikembangbiakan oleh atau dibudidayakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk ekspor, keperluan ekspor. Gitu tak kayaknya. Kalau di kita mau pisang apa aja tinggal ke pasar, banyak banget kan macam-macam. Nah, pikiran itu jadi cuma ada Cavendish kan. Waktu saya di Belanda juga pisang paling dari Costa Rica. Iya, paling Cavendish. Dan mungkin bukan dari Belanda kan, pasti biasanya diekspor dari mungkin dari Afrika ya. Kalau di Eropa. Nah, terus balik lagi nih ke riset nih. Terus ketika kita ngobrol ketemuan gitu kan menarik karena sebenarnya pisang itu urusannya di kita kan bukan cuma soal teknologinya atau genetikanya, tapi juga ada nilai sosiologinya di situ. Nah, masyarakat yang hidup seputar pisang itu pasti ya pakai semua bagian dari pisangnya untuk seharian. Jadi benar, menarik, makanya kita juga bikin lab kelompok riset yang pisang itu. Yang dengan jadi di TB itu saya sama kita teman-teman itu menyebut kami Banana Group ya kita ya. Jadi intinya peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu itu kemudian otak-atik pisang, objeknya pisang teman-teman. Nah tadi pertanyaan kita tuh kenapa kemudian ya nggak hanya genetikanya tapi mungkin cara sosialnya gitu ya. Nah kami sekitar 3 tahun lalu itu sama pemerintah setempat di Bali, kita bikin pengabdian masyarakat, tadinya dari pengabdian masyarakatnya ITB, kita melaunching atau meluncurkan Banana Smart Village. Nah, itu bersama teman-teman ada Prof. Tika, ada Bu Cita ini di sini, ada teman-teman dari Departemen Pertanian, dari komunitas lain. Itu kita pikir satu daerah yang tadinya tandus di Buleleng itu kita tadinya berharap bisa memastikan pisang ya minimal buat mereka. Ternyata enggak, sekarang luar biasa. Mungkin teman-teman bisa cek viral banget beritanya di Buleleng ada desa Bukti Banana Smart Village, itu hasil kerjasama bareng-bareng teman-teman saya di Banana Group juga teman-teman di Bali. Nah mereka rencananya tahun ini kita akan membuat satu lab itu jaringan pisang sehingga tidak hanya nanam pisang yang tadinya tandus banget, mereka nggak punya kebun pisang, nggak ada. Terus sekarang udah jadi hijau, isinya pisang berhektar-hektar. Kemudian rencananya tahun ini kita akan bangun lab kutu jaringan yang jadi mereka kemudian bisa mandiri ya, dari mulai bikin bibitnya, tanamnya, kemudian si hasil pisangnya juga bisa dijual. Nah, tapi selain pisang, kita berharap teman-teman yang lain juga bisa bantu, seperti juga teman-teman saya di FSRD ITB, Bu Tita dan teman-teman, itu kita bikin produk-produk dari turunan dari pisang, sehingga pisang yang tadinya satu pohon itu bisa menjadi berbagai macam produk, jadi jadinya zero waste. Tidak hanya untuk makanan sapi gitu ya, biasanya kalau petani cuma makanan sapi pelepahnya, nah ini bikin produk-produk kerajinan, dari mulai tas, kemudian kita juga bikin sama teman-teman di desain produk, Pak Ihsan itu bikin alat press untuk bikin dish ya, itu dari gedebok dan sebagainya. Jadi harapannya desa itu juga akan meningkat ekonominya begitu, dari pisang saja gitu. Ya. Ini menariknya pilih di Bali karena kan sebenarnya mereka juga setiap hari itu pakai benda upacara pisang itu kan upacara. Iya. Sementara mereka sendiri nggak tanaman pisang ya. Iya, jadi luar biasanya Bali itu setiap hari pasti butuh pisang kan, karena mereka punya acara keagamaan ya, jadi bukan hanya untuk dimakan, tapi juga untuk kegiatan keagamaan. Nah, menurut teman kami yang kerja di industri, mereka mengadakan survei, ternyata di Indonesia itu memang Bali ini pengkonsumsi pisang paling besar ya setiap tahunnya, karena ada tourism juga di sana, kemudian juga ada kebutuhan keagamaan selain konsumsi. Jadi bisa sampai 3 triliun per tahun perputaran uang untuk pisang itu. Iya. Jadi yang menarik ya gimana, Fen?
Jadi ya kalau selama ini mereka tuh impor dari dari pulau sebelah gitu ya, dari Jawa sama dari yang Nusa Tenggara. Nah, kebayang kan kalau misalnya mereka punya sendiri gitu ya, Bali bisa menghasilkan sendiri, ya harapannya bisa ekonomi juga lebih diangkat lagi gitu ya, tidak bergantung sebelah-sebelahnya untuk kebutuhan sehari-harinya. Dalam hal hanya pisang gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya yang menarik dari Banana Group ini kan kita kan kayak dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi dari Pak Profesor Ketut yang memang bisa remote sensing untuk lihat bahan dan termasuk deteksi penyakit ya sebenarnya. Iya, sampai ke budidayanya pisang sampai ke hilirnya banget itu ke masyarakat yang mengelola pisang itu sendiri. Jadi untuk jadi mungkin skill building untuk dia bikin produk lah apalah. Jadi sebenarnya ada satu ekosistem pisang lengkap harusnya nih kalau jadi jadi idenya seperti itu Bu Tita. Jadi keroyokan dari berbagai sudut pandang menjadikan pisang itu di komoditas yang lebih bermanfaat ya. Karena ya tadi Indonesia itu kan pusat keanekaragamannya, pusat penyebarannya. Kenapa nggak kita sendiri kemudian yang mengangkatnya? Bahkan kami kemudian dengan teman-teman dari Udayana itu buat Bali International center ya di Udayana untuk khusus untuk pisang ini. Untuk pisang, ya. Jadi, Fer, coba sekarang mencerita bagaimana pisang ini membawa ke L'Oreal. UNESCO. L'Oreal ke UNESCO ya. Jadi itu sebenarnya karena nggak punya duit gitu ya, pulang sekolah langsung dijeblosin dapat mahasiswa bimbingan 3. Udah gitu kan bidang saya rekayasa genetika. Satu mahasiswa tuh luar biasa, TA-nya tuh akan mahal. Tugas akhir itu TA. Itu sekitar 50 jutaan gitu karena kita semua bahan baku itu impor. Sampai bingung saya dulu dapat 3 mahasiswa ngerjain rekayasa genetika duitnya dari mana. Nah 2004 itu saya beranikan diri untuk apply funding dari Indofood, Tugasari Riset Alhamdulillah dapat, dan sampai sekarang ya setiap tahun didanai. Nah yang L'Oreal UNESCO ini pertama saya pikir ini perusahaan kosmetik, nggak mungkin lah saya kemudian riset pisang sama perusahaan kosmetik gitu. Ternyata enggak. Call fellowship-nya itu untuk life science. Karena memang ternyata mereka based on life science ya. Terus suara saya jelas nggak sih, Tak? Kayak ada kedengeran ya. Oke. Jadi saya ikutan 2006 untuk tingkat nasional. Saya propose-nya bagaimana mendelay ripening pisang Ambon Lumut. Jadi bukan pisang Ambon, tapi Ambon Lumut. Ambon Lumut itu jarang banget kan. Nah, terus dapat tuh yang tingkat nasional, alhamdulillah, kemudian mewakili Asia Pasifik akhirnya ke tingkat dunia. Jadi saya kesempatan 2007, terus alhamdulillah dapat juga di tingkat nasional, dan ternyata ketika ketemu jurinya waktu acara inaugurasinya di Paris, itu dia bilang, nah ini nih katanya yang itu pisang ya, kayaknya memang karena unik, terus judulnya juga tentang pisang Ambon Lumut gitu. Yang mungkin mereka juga mikir apa nih pisang Ambon Lumut ya. Nah jadi mungkin dari suatu yang unik-unik ini dan khas Indonesia itu membuat orang mungkin eye-catching dulu judulnya. Lalu ketika dibaca tentang rekayasa genetika pisang untuk mendelay ripening, dan alhamdulillah dari dana riset yang diberikan sebagai grant dari L'Oreal UNESCO itu, saya punya 1 paten. Ya, paten pertama saya, metode rekayasa genetika untuk delay ripening dengan menonaktifkan gennya. Itu Tak ceritanya. Ya. Nah, 2007 cerita waktu udah gitu kan nyampe ke jaksa juga ya jaksa mungkin teman-teman pengen tahu nih jaksa tuh apa, bukan Kejaksaan Agung tapi Japan Aerospace Space Agency. Jadi 2007 juga itu saya tuh iseng baca ada call proposal untuk ikut winter school, bukan summer school, di Space Agency-nya Jepang. Tapi setiap orang itu untuk bisa ikut harus bikin proposal penelitian riset soal angkasa. Lah, nggak kepikir lah ya pisang ngapain gitu ya. Terus saya pikir kan kalau pisang itu kan makanannya astronot, nggak hanya buat di bumi. Jadi konsumsinya astronot juga ternyata pisang.
Nah, gimana nih kondisi di luar angkasa itu bisa mempengaruhi pematangan buah? Idenya itu. Ternyata lolos. Jadi pertama saya bisa belajar tadinya apa itu space biology yang tadinya nggak sama sekali, dan tadinya sebagai student di winter school ini akhirnya berlanjut dari 2007 lanjut terus sampai ya akhir-akhir ini. Kemudian proposalnya hanya diterima untuk bisa mengirimkan buah keluar angkasa. Nah, untuk ngirimin buah luar angkasa tuh ternyata panjang jalan menuju Roma. 2007 sampai sekarang belum kekirim-kirim tuh pisangnya. Tapi untuk bisa develop bagaimana rancangan penelitian luar angkasa dengan para engineer dan peneliti barang-barang di country itu luar biasa. Saya belajar banyak banget karena kemudian hal-hal teknis yang seuprit pun ternyata detail banget itu perlu dipikirin gitu ya, bungkusnya, plastiknya seperti apa, bahkan hal-hal yang nggak kepikiran gitu. Gimana motong pisang di luar angkasa, astronot nggak ada pisau di sana dan sebagainya. Nggak ada gravitasi. Nggak ada gravitasi. Gimana lambatnya itu bikin pematangannya juga ini. Nah, terus terang kendalanya karena dana ya. Karena untuk mengirimkan pisang ke luar angkasa itu effortnya itu bukan hanya kita yang ngirimin, tapi melibatkan berbagai pihak. Dan 1 jam astronot di luar angkasa itu pas hitung-hitung sama jaksa itu 3 miliar 1 jam untuk bisa isolasi DNA-nya, kemudian kirim lagi ke bumi untuk kerjainnya aja, padahal kita butuh ngamatin cuma 1 menit. Jadi kendalanya funding lama, tapi saya dan teman-teman kan kerja tim ya, nggak putus harapan, dan alhamdulillah 2011 kita mengirimkan satu eksperimen biologi pertama luar angkasa yang sebetulnya udah dicita-citakan Indonesia sejak zamannya Ibu Pratiwi jadi astronot ya, tapi kemudian karena challenger-nya meledak, space eksperimen biologi kita tuh jadi gagal diluncurkan. Nah, saat itu kita mengirimkan, ya saya dan teman-teman dari ITB mengirimkan biji tomat ke luar angkasa. Bijinya dari Bandung loh, dari Lembang. Keren. Nah, dikirim ke luar angkasa 6 bulan, terus balik ke bumi, dikirim lagi bijinya, kemudian dilihat sama yang kontrol di bumi bagaimana pertumbuhannya, apakah kemudian pengaruh lingkungan di luar angkasa itu bisa juga menghambat pertumbuhan bijinya dan sebagainya. Dan kemudian kita melahirkan 2 mahasiswa, satu S2, satu S1 dari penelitian itu. Dan kemudian juga membagikan biji-bijinya ke siswa-siswa SMA. Jadi buat edukasi juga. Programnya memang Space Seed for Asian Future. Jadi SSAF waktu itu, kerjasama dengan 8 Space Agency Indonesia dan Space Agency seluruh Asia Pasifik. Itu penasaran perusahaannya gimana tuh? Kan kayaknya pasti diterusin ya ini. Masih pisangnya. Nah, pisangnya jadi untuk bisa keluar angkasa tuh ternyata harus bikin eksperimen dulu di bumi gitu, memimik kondisi luar angkasa kan. Sementara Indonesia itu 8 teman-teman di lapangan itu nggak punya lab biology, space biology loh. Jadi kita harus develop bagaimana memimik kondisi luar angkasa tanpa ada labnya. Nah, jadi sama teman-teman di fisika ada namanya Prof. Khairul Rizal, itu kita bikin suatu alat yang bisa kemudian memimik kondisi luar angkasa, namanya 3 dimension clinostat. Jadi dia bergerak ke arah 3 dimensi. Jadi kalau kita keluar angkasa kan kita melayang-layang ya, nggak ada gravitasi. Nah, itu satu dibikin seperti itu. Sayangnya saya nggak bisa ngeliatin di sini, tapi teman-teman mungkin bisa Google riset saya atau talk saya sebelumnya. Kemudian kita kasih chamber kaca dengan asumsi bahwa kalau di luar angkasa itu CO2-nya kan sedikit, CO2-nya tinggi. Jadi chamber kaca, si pisangnya taruh di chamber kaca, taruh di alat yang bergerak-gerak itu, asumsinya itu memimik lah gitu ya, tapi bukan kondisi. Dan itu ternyata bisa delay ripening karena berbagai faktor tentunya. Nah, itu yang kemudian kita lihat gennya seperti apa yang terjadi dan sebagainya, mikrogravitinya berapa, disitu simulasi sama teman-teman di 8 juga di Bandung ngerjainnya 8 yang di Pasteur itu. Iya. Kebayang sih kalau misalkan risetnya bener jadi gitu,
nanti di luar angkasa astronot bisa makan buah segar ya setiap hari karena dia juga bisa. Iya, harapannya kan kalau sekarang kan dikirim doang terus udah habis gitu kan. Itu. Nah, tapi sebenarnya analoginya bukan perlu ke banyak vertikal, karena Indonesia itu kan luas banget. Ya. Jadi kalau dari Sabang sampai Merauke itu kita asumsikan sama dari bumi ke luar angkasa. Kalau kita ngirim pisang dari ujung Indonesia ke ujung lain, metodenya seperti apa? Nah, itu sebetulnya aplikasinya yang akan kita lakukan gitu, aplikasi dari si riset-riset ini. Karena kalau teman-teman tahu, yang menghasil pisang kan bukan di kota, di daerah-daerah terpencil, bahkan pulau-pulau yang kemudian transportasinya nggak bagus. Nah, juga selain transportasi nggak ada listrik. Jadi kita bikin metode yang murah, nggak pakai listrik, tapi kemudian bisa delay ripening. Jadi itu pasti akan bermanfaat untuk petani-petani kecil kita, termasuk yang pedagang keliling yang ke rumah-rumah itu ya. Nah, mungkin sayang sekali nih nggak bisa ngeliatin si chamber bambunya, tapi intinya si chamber bambu yang Ibu Tita bikin sama tim kami yang lain itu supaya pedagang yang keliling di Bandung atau dimanapun atau di warung-warung kecil itu bisa keep pisangnya itu at least setelah diperan bisa lebih dari 7 hari, 7 sampai 4 hari. Biasanya 1,2 hari. Iya, karena saya ingatnya dulu riset kita tuh kan multi years. Jadi tahun pertama tuh urusannya adalah dari kebun ke gudang. Ke pemakai yang sifatnya aktif seperti bakery gitu-gitu ya. Makanya dulu tuh ngajak saya ke ada bakery lah, dia bilang salah satu bakery di Bandung ya. Nah, kita di sini nyimpen pisang tapi dalam seminggu mereka harus buang setengah isi gudang karena memang busuk, karena naruhnya cuma ditaruh aja gitu kan. Makanya kebayang nih kalau ya sia-sia aja kalau cuma untuk dibuang setelah berapa seminggu tuh 1 ton gitu kebuang. Iya, jadi ternyata satu hari 1 ton. Jadi per minggu itu satu perusahaan bakery yang bikin molen baru itu 5-7 ton. Kalau setengahnya nggak bisa dipakai karena bonyok, karena kemudian proses ripening dan penyimpanannya nggak baik, itu bisa loss 50% kan pisangnya aja. Sementara dengan sedikit naikin kemampuan gitu itu akan luar biasa. Jadi waktu itu kolaborator kami salah satunya salah satu bakery di Bandung, mungkin teman-teman tahu lah ya namanya makin banget gitu itu kita coba kerjasama bagaimana cara menyimpan yang baik, memang harus bersih, kemudian juga harus pakai pendingin tapi bukan pendingin yang harus mahal, pakai AC saja juga bisa mendelay ripening satu karena suhu yang tinggi juga bisa mempercepat matangan. Dan menariknya abis itu kan habis dari yang gudang, tarik ke yang pemakainya tadi, tukang sayur keliling ya. Jadi tukang dia biasa ngambil depotnya dari pasar gimana, supaya dia santai gitu keliling kompleks, seminggu juga buahnya masih segar. Terus kita juga cobakan ke yang tingkat personal, jadi kita taruh di toko buah yang rada premium, terus orang bisa ngambil secara kemasan personal gitu, dan taruh di meja dan seterusnya. Jadi itu sih nanti bisa jadi banyak riset sebenarnya nih. Oke, ini kita bicara Almi sekarang ya. Jadi dari tadi mumpung kita masih terhitung ilmuwan muda nih. Jadi 60 kalau kata WHO di bawah 60 tahun tuh muda ya. Masih. Jadi Fanny dulu gimana ikut terlibat Alminya pertama? Barengan Tita ya, kita satu angkatan gabung Almi 2016. Jadi saya sama teman-teman tuh sering ngumpul-ngumpul, ngobrolin yang dari A sampai Z tadi teman-teman ya di ngopi-ngopi, di warung dan sebagainya. Terus untungnya kalau di Almi ini kita bidangnya A sampai Z juga. Jadi banyak banget yang kita seriuskan, kita jadikan suatu proyek riset. Contohnya sama Bu Tita, ada Paroni dari UGM. Nah, saya tuh tadinya cuma kenal pisang, akhirnya mengawinkan pisang dengan satu laut, satu darat, satu udara, atau tadi ya space. Nah, saya akhirnya bikin buku ini, Pak. Judulnya apa tuh? Banana. Oke. Keren. Feeling the Scientific Facts of Fruit Ripening. Karena di buku ini itu kelihatan nggak? Kelihatan, lihat isinya dong. Oh, lihat isinya, oke. Ah, iya benar, di dalam sini sebenarnya ada yang di chamber tadi yang dibikin sama kita itu. Pertama nih, laut ya teman-teman ya. Kenapa kemudian bisa dikawinin sama laut? Ternyata ada
sampah-sampah dari cangkang udang atau kepiting, terus dibikin serbuk namanya kitosan, itu bisa untuk edible coating, jadi di coating. Itu sudah kami buktikan bisa di repening. Itu kerjaan dengan salah satu teman Almi, Pak Roni. Pak Roni ada nggak ya? Kalau ada, mana Pak Roni? Oke, nah yang kedua ini selain kitosan ada karagena dan sebagainya. Chapter yang berikutnya itu dari darat, jadi material darat teman-teman. Nah, material darat ini saya kenapa tadi kemudian nggak liatin buku ini ya tak? Nah, sebetulnya ini nggak ada gambar yang ini, tapi mungkin teman-teman pernah lihat besek kayak gitu ya, besek yang buat dipakai kalau kita ngantar makanan. Nah, idenya sebenarnya dari besek ini kita bikin suatu tempat untuk nyimpen pisang. Nah, ternyata Bu Tita sama teman-teman mengembangin jadi lebih cantik lagi bentuknya. Dan ternyata itu bisa mendelay ripening. Itu dari laut, darat, kita pakai bambu ya. Terus kita juga kerja sama ada Pak Fenardi dari Kimia ITB. Kita bikin pakai nanopartikel, ada nanopartikel. Kita juga udah publish tahun ini TiO2 namanya, titanium oksida. Nah, itu kita lapisin alat yang dibikin sama Bu Tita sehingga si titanium oksida ini bisa mendegradasi etilen atau hormon pematangan. Jadi lebih lama lagi, yang tadinya cuma 7 sampai 9, ini bisa sampai 2 minggu. Jadi luar biasa dikawinkan ya ilmu-ilmu ini jadi powerful banget gitu. Tadinya saya cuma main di rekayasa genetika. Nah, yang terakhir ini yang space. Tadi dari yang space itu hanya dibikinin ilustrasinya sama anak didik saya nih, banana and space gitu ya. Siap chapternya ada laut, ada land, ada space. Nah, yang space ini yang kerjaan dengan atau penelitian dengan teman-teman di Jaksa. Nah, alat 3 dimensinya maaf kayak gini nih. Jadi si alatnya itu bisa muter 3 dimensi, dia punya suhu X, Y, Z. Kita taruh pisangnya di satu chamber, kemudian diputerin. Nah, jadilah kemudian hasil penelitian yang selama 14-15 tahun ini jadi satu buku nih. Ini buku yang kedua. Kalau buku pertama sih tentang pematangan buahnya, gimana supaya orang lebih ngerti atau orang awam lebih ngerti. Ya, terus balik Almi kan abis itu gimana? Setelah kenapa? Alminya gimana Almi? Oh iya, tadi kan kalau bicara tadi Almi sama Bu Tita itu dari seni rupa, sama Pak Roni dari nanoscience ya, dari beliau orang farmasi sebetulnya. Kemudian kalau kita lihat ya ilmu itu nggak ada batasnya, jadi memang kita harus kalau misalnya kerja, kalau berdasarkan pengalaman saya, ternyata satu masalah itu tidak hanya bisa dipecahkan oleh satu bidang keilmuan, tapi kalau lebih banyak lagi akan lebih baik. Itu satu, saya belajar banget bagaimana bisa berkolaborasi sama teman-teman peneliti ini. Jangan pakai kacamata kuda juga gitu, kita juga harus coba. Terus tadi Bu kita cerita remote sensing, oh iya luar biasa. Jadi dengan spektral, dengan ilmu yang saya nggak ngerti spektral atau remote sensing, kok bisa dikawinin juga sama pisang gitu ya. Ternyata untuk lihat pematangan buah itu bisa dilihat pakai ilmunya remote sensing ya. Jadi dia kan bisa di capture, dilihat tingkat berapa yang cahaya yang dipantulkan. Dari situ kita bisa nebak kalau matang sih gampang, pisang kan hijau, merah, hijau, oranye, kuning. Tapi kalau sakit, nah itu kan yang susah, pisang sakit. Jadi ternyata di lapangan bisa bedain juga bagaimana pisang yang sehat dan sakit, walaupun dia nggak kelihatan dari pantulan energinya. Itu saya belajar banyak juga dari teman-teman yang ya termasuk di teman-teman Almi ya, macam-macam. Iya, kalau saya nemu Alminya kayaknya setelah kita ada kafe di Makassar ya kalau nggak salah kan. Waktu itu. Oh iya, jadi ya. Bu Tita cerita nih gimana kita bisa ngumpul di satu organisasi Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Jadi kita itu tadinya ikutan conference ya. Conference-nya diikuti yang scientist gitu, yang di bawah 45 tahun. Nah karena bidangnya memang udah jadi A sampai Z, itu kita bilang apa salah satunya mungkin kalau dengan Almi itu sayang juga kalau kita kemudian akhirnya bercerai-berai ya, jadinya bikinlah akademi. Mungkin itu salah satu idea. Tapi idenya adalah mengumpulkan generasi muda peneliti ini untuk bisa kemudian lebih berkarya ya tak ya, tidak hanya kemudian risetnya tapi untuk hal-hal lain. Iya, saya tuh ingetnya gini, kalau mau itu gabung Almi ya, syaratnya adalah bukan hanya dia harus
secara ilmiah ngerti ilmunya, tapi juga mampu mengkomunikasikan ilmunya ke orang yang di luar bidangnya itu. Jadi makanya kita kerjasama sebenarnya. Jadi selain lintas disiplin juga, sebenarnya saya lihat kalau Pisang ini justru dia bisa lintas teknologi juga. Jadi makanya kenapa di Bali Smart Village itu sebenarnya kan kita kan melihat tradisinya dengan pisang, dengan kemampuan kemampuan keterampilan orang lokalnya, tapi kita juga sambungkan dengan yang tadi yang remote sensing, dengan nanoteknologi dan jadi multidimensionalnya kelihatan banget gitu. Jadi Almi itu kebetulan kan saya juga kenalnya lewat buku yang 5 ya, yang isinya tentang biodiversity sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kesempatan kita untuk lebih mendalami yang kita dulu. Ini ada Mbak Imel Dakmal. Halo Mbak Imel. Ada teman-teman juga sudah gabung dari tadi. Saya ini soalnya nggak punya IG, jadi ini pakai IG-nya aja. IG-nya pinjeman. Bukan yang suka nge-medsos banget sih. Rada-rada lebih kuper dibanding kita lah pokoknya. Jadi ya benar teman-teman, jadi di teman-teman Almi dan IT itu bikin satu buku ya, Agenda 4 Indonesia Agenda Sains 45, itu tentang ilmu Indonesia atau dunia di masa depan. Agendanya namanya Agenda Indonesia 2045. Nah, salah satunya yang dibahas adalah biodiversity, betapa kayanya Indonesia dari darat, dari laut, itu mungkin bisa kemudian dikawinkan dengan teknologi-teknologi terkini. Nah, saya ngalamin sendiri gitu bagaimana pisang yang Indonesia punya, dan kita kaya raya ya pisangnya, tadi ada lebih dari 1.000 gitu ya, banyak yang belum diidentifikasi, terus dikawinkan dengan kekayaan alam Indonesia tadi, kekayaan lautnya, ada kitosan, ada karagenan, bisa delay lagi revenue-nya, bisa dijual lebih jauh lagi, bisa dibawa keluar angkasa. Lalu juga yang tadi bambu di darat, bambu kita lebih hafal lah, ada berapa macam, bisa dijadikan packaging, terus environment space-nya kita bisa mainin juga ya, kalau itu sih kan kayak space ya. Tapi luar biasa deh, kalau misalnya kita lihat kita tuh kaya banget dengan keilmuan yang kita punya, mesti Indonesia tuh bisa kaya raya. Nah itu sebenarnya tujuannya adalah kan kita sekarang di musim semua orang harus di rumah gini, dan untuk mengandalkan kekayaan alam sendiri. Jadi sebenarnya risetnya ini kan penting untuk isu ketahanan pangan terutama ya tadi ya. Jadi kalau kita memanfaatkan biodiversity sendiri, tapi kan akhirnya butuh suntikan tadi misalkan 8 kok nggak punya lab bionya gitu. Jadi sebenarnya seharusnya si tim Almi ini juga bisa mengusulkan hal-hal yang dibutuhkan peneliti Indonesia supaya nggak terus cuma melihat yang di luar apa, heboh, baru kita mulai. Udah telat kan? Jadi harusnya kita mulai dengan yang kita punya sendiri. Iya, yang sederhana dulu, ya hal-hal yang tadinya saya nggak kepikiran, bisa bikin packaging dari bambu, ternyata nilai rekening, atau apa-apa itu dari, kayak tadi kitosan itu kan dari waste ya, dari cangkang gitu. Kan kalau cangkangnya dikumpulin, dibikin serbuk kitosan seperti yang dikerjakan oleh teman-teman di UGM, Pak Roni, itu kan kaya banget dari ujung Indonesia barat sampai timur lautnya gitu ya. Ya. Bahkan untuk selama pandemi itu saya kerja di rumah Kak sama teman-teman. Jadi mindahin labnya ke rumah. Jadi kayak ini pisang ya, ini pisang dari di ITB, terus kan nggak ada nyiramin segala, akhirnya kita bawa ke rumah. Jadi sekarang dago banyak pisang kan ya. Satu lagi nih cerita soal formalin coba. Kan sekarang udah mau, biasanya kan menjelang bulan begini, kita kan biasa formal nih. Jadi saya sama Bu Tita juga anggota dari Forum Peneliti Muda Indonesia. Singkatannya Forman. Nah, kami memulai 2014. Sama sebetulnya kami juga alumni dari tadi conference Kavli Indonesia yang Scientific of Science, yang Scientist Forum, sorry. Nah, biasanya setelah tanggal 28 Oktober kita yang sok muda ini bikin acara di acaranya Sumpah Pemuda 28 Oktober teman-teman. Jadi nah anggotanya beda sama teman-teman di AMI. Kalau format ini tidak hanya dibatasi yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia. Jadi ada teman-teman diaspora juga.
Nah, saya berharap juga nih teman-teman yang hadir hari ini ada yang kalau mau gabung karena bidangnya A sampai Z dan kita bikin acara setahun sekali yang seru-seru luar biasa gitu ya. Nah, tahun ini karena pandemik mungkin by virtual gitu ya. Rencananya di mana-mana di Nottingham sama di tadi Lampung, tapi mungkin nanti bisa ketemu lewat webinar gitu ya. Nah, saya tuh jualan pisang di situ sebetulnya teman-teman. Jadi saya bikin poster, terus teman-teman yang lain datangin si apa namanya tempat saya berdiri. Terus Bu Feni bisa nggak sih dikawinin itu sama Kitosan? Coba yuk. Itu sampai sekarang. Begitu remote sensing bisa nggak? Ternyata bisa. Udah gitu sama Pita ternyata bisa. Jadi sebenarnya tadinya ya jangan juga malu untuk expose hasil riset kita sih ya. Jadi tadinya saya bilang aduh saya cuma ngerjain sama teman-teman biologi lagi. Ternyata bikin event-event atau ikut event-event kayak sekarang tiba-tiba BCCR ngajakin saya mau aja kali aja nanti ada yang ngajakin lagi nih diapain gitu. Ada lagi teman yang lain mungkin lebih ke hal-hal yang saya nggak kepikiran sebelumnya gitu ya kita ya. Ini pisang masuk arwah angkasa saja udah lumayan kaget kok. Walaupun belum ya, masih baru pakai simulasi saat ini. Yang saya nemu dari Formind itu sebenarnya saya tuh senang kalau lihat kalau bisa tahu tentang ilmu lain tapi caranya nyata gitu kan. Jadi saya ingat waktu Formind conference yang pertama itu yang kan ketua panitianya kebetulan saya tuh yang di Bumi Sangkuriang di Bandung ya. Kita sengaja pembicaranya tuh bukan cuma ilmuwan karena justru kita mau menyebarkan ilmu atau membumikan ilmu kan sebenarnya. Jadi dulu pembicaranya kan Robi Muhammad. Robi sih ya sudahlah gitu ya. Tentang social science, sosial teknologi juga. Waktu itu dia bicara biasalah tentang networking dan sebagainya. Terus ada Abah Aat. Abah Aat kan Pratim dia kan bicara tentang ekspedisinya dia tentang keliling Indonesia tuh yang pakai kapal. Terus satu lagi kan Joko Anwar waktu itu dia belum sebeken sekarang tapi dia cerita bagaimana pendidikannya dia yang dulu di ITB ya teknik Gantara tapi terus karena gemar film ya akhirnya memang lewat film itulah yang ekspresinya gitu. Jadi memang ya kita bikin sains lebih menyenangkan, lebih membumi ya. Jadi maksudnya bisa dimengerti orang banyak gitu. Jadi ya itu apa tak kira-kira apa lagi ya? Ini nggak boleh ngobrol sama yang lain ya cuma sama kita doang. Boleh biasanya ada yang nanya cuman sekarang belum ada yang komen-komen. Tapi sebenarnya pisang ini kan kalau ini sebenarnya kan sangat fascinating ya kalau dia memang bisa diatur kematangannya. Karena begitu kita bisa ngontrol pisang yang paling sensitif, buah yang lain pun harusnya kan lebih gampang gitu. Iya benar. Nah sekarang apokat, pepaya, segala macam. Iya. Nah kalau kita bisa membuat ini teknologinya jadi massal, seharusnya kan masalah kelaparan tuh bisa teratasi kan. Jadi kira-kira kendalanya apa nih untuk bikin si kontrol pematangan ini jadi massal? Nah, sebenarnya kami lagi coba ya membumikan sains ini dengan salah satunya diseminasi seperti ini, ikut pameran dan berusaha menggait juga teman-teman yang dari industri untuk bisa bekerja sama. Jadi yang tadinya alat kita ini prototype itu kemudian bisa di scale up gitu ya, lebih banyak lagi. Dan tentunya memang riset ini kalau suatu riset yang nggak bisa pendek, waktunya emang panjang. Dan untuk bisa kita scale up juga kita bisa sama-sama bareng teman-teman yang dari industri itu mencoba di skala yang lebih besar lagi karena itu juga suatu penelitian gitu ya yang dikerjakan bersama-sama. Jadi mungkin kendalanya salah satunya di Indonesia juga mungkin tidak di Indonesia kita gimana membumikan sains itu buat hanya masyarakat, tapi kalau kita bikin produk itu gimana kita bisa menjual produk itu gitu ya ke teman-teman yang memang di industri yang bergerak di industri. Jadi ternyata tantangan jadi peneliti itu bukan hanya kemudian bikin sesuatu, tapi gimana memperkenalkannya ini, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan baik, dan bisa mengconvince semua pihak gitu supaya produknya bisa diterima. Ya seharusnya kan itu mungkin jalannya formal sama Almi harusnya bisa membantu juga ya karena ini kan ibaratnya misalkan energi terbarukan. Mungkin sekarang masih rada mahal karena memang infrastruktur belum lengkap ke situ. Ya,
malah Tuh. jadi tempat yang Kalau strategis. ya setuju tak. Jadi kalau misalnya kita bikin aturan bahwa minimal yang produk yang kita bikin itu digunakan di sekitar kita dulu aja ya, gitu ya, sebagai uji coba. Nah, setelah kemudian uji cobanya berjalan dengan mulus, kita kemudian encourage untuk bisa diproduksi massal gitu. Atau ya mungkin kan selama ini Feni juga kerjasama dengan perusahaan supplier buah paling besar di Indonesia, yang sebenarnya mungkin mereka juga butuh ini gitu, cuma di mana pemegang keputusannya sehingga budget terbesar itu bisa untuk membuat jadi massal, Fen. Apanya Pak? Sorry. Jadi si teknologi ini, kalau teknologi, apakah ada kendala untuk membuatnya massal? Atau memang kendalanya investor aja gitu? Jadi memang men-scale up itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan ya. Apa yang kita kerjakan di lab itu kan prototype, terus kemudian dibikin di skala menengah, skala besar itu memang harus dicoba, dan tanpa kemudian kerjasama dengan industri ya agak susah gitu ya untuk bisa kemudian memprove si teknologinya. Jadi ya pelan-pelan itu kita kerjakan juga gitu. Saya tuh lihat di medsos, saya lupa apa, Twitter atau apa, ada video pendek, video 1 menitan, tentang ini juga kontrol pematangan juga. Pernah lihat nggak, Kak? Itu yang apa, dari apa teknologinya? Dia nggak sebut, tapi sebenarnya macam-macam, karena kalau misalnya modified atmosphere kan dia mainin ininya ya, kondisi kadar oksigen, CO2. Ada juga yang kemudian yang bisa nyerap tadi hormon etilennya. Kalau kita tadi, kalau kami tadi pakai nanoteknologi untuk bisa breakdown hormonnya gitu. Jadi tanpa diganti-ganti, itu kita bikin kecil-kecil, misalnya kayak penyerap air, itu kita taruh di tempat penyimpanan, akhirnya kemudian bisa di-repening karena hormon etilennya bisa dipecah gitu. Mungkin itu, tapi saya nggak tahu yang kita lihat seperti apa. Tapi maksudnya Indonesia kalau itu bisa kita produksi sendiri, itu kan buahnya banyak banget ya, nggak hanya pisang, macam-macam, dan akan luar biasa. Hanya bisa fokus di post harvest teknologi aja udah luar biasa gitu. Nah, nanti kalau nemu saya forward. Cuma sebenarnya poinnya adalah mungkin dia juga masih tingkat startup atau masih prototype. Cuma dengan video yang bagus, cara komunikasi populer, dia justru dari situ narik funding sebenarnya, kayak yang dilakukan banyak startup di Indonesia juga kan, misalkan konkrit atau aspal yang bisa nyerap air, terus apa yang teman-teman Mycotech yang dari jamur, bikin material yang lain. Nah, itu kan sebenarnya diawali dari video yang menampilkan kualitasnya dia apa, misalkan fireproof, ringan, dan seterusnya. Feni pernah nggak bikin video yang seperti itu, jadi tujuannya populer tapi menampilkan si keunggulannya lah nanti si. Oh iya, jadi salah satunya yang memang kita tawarkan juga kan, kalau kita bikin Tanah Smart Village, kita tawarkan kerjasama dengan Indonesia Power ya kalau di sana. Jadi bagaimana kemudian teman-teman yang multidisiplin ini bekerja, kita perlihatkan dalam suatu presentasi movie, dan ya bentuknya bisa movie, bisa PP dan sebagainya, dan akhirnya kemudian bisa ada pihak lain yang tertarik untuk investasi, dan investasinya ya macam nggak hanya produk ya, tapi untuk masyarakat dan sebagainya. Itu yang kami lakukan, Mbak. Mungkin juga dengan berbagai talk ya atau diseminasi. Itu saya coba bikin satu konsep yang bisa kemudian dimengerti oleh teman-teman atau pihak lain, agar produk-produk teknologi yang kita develop bareng-bareng ini bisa lebih dimengerti pertama, kemudian manfaatnya juga bisa lebih diketahui gitu oleh halayak. Ya. Jadi teman-teman tahu ya bahwa komunitas sains juga ternyata kreatif juga, dan cara penyampaian konten sainsnya juga harus nggak boleh kerja paper laporan aja. Nah, setuju nih, hari ini aja dikomenin kan, judul talknya kita tuh kreatif banget. Kalau udah sama kita tuh jadi everything jadi kreatif deh. Pisang di sana, pisang di sini, kenapa nggak ada di situ?
Di sini pisang, di sana pisang. Kan bener kan tapi ya, dari darat, laut sampai ke angkasa. Benar. Jadi tapi kan kalau peneliti ya gimana cara jualannya kita kagak ngerti kan. Jadi ya harus kolaborasi sama teman-teman yang dari desain produk, desain komunikasi, visual dan sebagainya gitu. Yang ini kan balik lagi ke Banana Bali Smart Banana Village atau apa namanya? Aku lupa. Banana Smart Village, BSV. Oh, oke. Itu udah sampai mana dan selanjutnya sampai kapan rencananya jadi satu ekosistem yang gitu? Yang bisa jadi ya, pilot. jadi kan dari satu desa gitu ya yang tandus. Sekarang kita udah punya 4 desa di Bali yang kerjasama. Dan kita senang banget ngelihat tadinya desa yang tandus aja udah jadi hijau-hijau. Terus sekarang udah panen. Nah setelah panen kita bilang belum panen nggak cuma hanya buahnya loh. Jangan dibuang itu beduk-beduk dan sebagainya. Nah itu kita nggak berhenti nih Kak. Dari 3 tahun ini kita terus encourage, bahkan kita kemudian kalau bisa pergi ke sana transfer teknologi. Jadi sama Bu Tita dan teman-teman, ada Mbak Rani ya dari juga desain produk ITB dan ITENAS, itu kita coba gali berbagai macam bagian dari buah pohon pisang ini supaya menjadi satu produk yang baru begitu. Ya. Dan yang dilakukan oleh kami sekarang itu, jadi kalau sekarang mereka bisa. Halo Feninya Udah. Sorry tadi lowbat. Lowbat, jadi aku cas dulu. Halo Dam. Oke, lanjut Fen. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Oh, sampai Banana Smart Village. Jadi iya, sekarang udah sampai nggak hanya produk pisangnya, tapi bagaimana membuat semua bagian pisang ini jadi satu yang zero waste. Jadi desa itu smart, dibilang kita smart karena mereka tidak hanya kemudian bisa nanam, tapi semuanya dikerjain. Bahkan untuk listrik pun mereka udah pakai solar cell, Kak. Jadi luar biasa kalau nanti ya ada kesempatan ke desa ke sana gitu ya. Kalau udah boleh terbang. Jadi sudah dibentuk seperti itu dan kita kemudian men-touch up-nya saja gitu ya, dengan teknologi dan kita juga transfer ilmu bagaimana membuat bibit pisang ini pakai metode putu jaringan. Jadi harapannya bibit pisang itu mahal loh. Satu tunasnya itu bisa 10.000 sampai 15.000. Padahal katanya Indonesia banyak spesiesnya, tapi justru mahal si tunasnya. Untuk kualitas yang baik ya, bibit yang baik. Jadi kalau mereka kemudian yang tadinya lulusan SMP, SMA, kita ajarin, kita bikin lab di sana, yang tadinya beli bibitnya, mereka kan bisa ambil dari kebunnya sendiri, kualitas pisang yang udah bagus. Jadi ini sumber di lab untuk bikin lagi pisang, karena kalau pakai jaringan satu bibit bisa jadi 100 atau ribuan gitu. Jadi mereka tidak hanya kemudian jualan pisangnya tapi bibitnya bahkan gitu. Jadi bergulir terus tuh rencananya si pisangnya. Ya, jadi sebenarnya kepegang lah ya. Tinggal kan Feni sebenarnya jadi contoh ini nih, inspirasi buat perempuan peneliti muda yang sebenarnya kesempatannya banyak banget di Indonesia tuh masih banyak yang bisa diteliti ya, yang memang asalnya dari kita, tinggal menyelaraskan sebenarnya dengan sumber daya lain seperti sumber daya finansial, investor, sama sumber daya teknologi yang sebenarnya harus saling mendukung gitu. Jadi terakhir Fen, 2-3 menit terakhir lah, kita ada pesan-pesan nggak? Soalnya saya juga bilangnya kan Feni ini banyak sebenarnya membimbing perempuan peneliti muda yang punya kans besar di sini. Gimana Fen pesannya? Iya, jadi mungkin saya sih pesannya sederhana, saya juga malu untuk melihat teman-teman hebat tadi keluar semua nama-namanya. Ya kalau di Indonesia mungkin jangan takut jadi peneliti ya, tapi mungkin ketika kita jadi peneliti jangan jangan setengah-setengah deh gitu ya, udah kejeblos langsung dijeblosin aja, karena ternyata
semua di lingkungan kita membantu kok. Cuman asal kita yang memang harus kreatif ya. Dan itu satu, networking itu luar biasa, penting banget. Karena tanpa networking saya tuh nggak bisa sampai jadi kayak sekarang gitu. Yang tadinya impian saya tuh ngawang-ngawang banget, genetic engineering itu di rekening, itu susah banget dikerjain di sini. Jadi ternyata dengan segala yang kita punya, Indonesia biodiversity yang kaya, kemudian juga ahli-ahlinya ada, kita bisa gali kekayaan biodiversity kita ini menjadi suatu produk yang tadinya nggak kepikiran, jadi jadi sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. Hal-hal yang bukan juga terlalu konvensional itu kan kitosan, nanokitosan, pakai teknologi juga gitu ya. Tapi ternyata itu dari sekitar kita. Jadi kuncinya adalah mungkin buat teman-teman yang masih muda-muda jangan takut juga jadi peneliti gitu ya. Seperti katanya, aduh makan kayaknya beda kok. Kita kayaknya mungkin lebih ke pengalaman, terus sesuatu yang nggak bisa mungkin diukur dengan finansial ya. Kalau jadi peneliti itu kepuasan batin, bisa bantu masyarakat sekitar, bisa yang tadinya daerahnya tandus jadi hijau, kemudian bisa mereka punya penghasilan, akhirnya membuat yang lebih daripada yang kita harapkan di awal gitu ya. Benar. Ya makanya attitude itu juga perlu ya, karena kalau tadi Fanny ngomongnya networking, mungkin dalam bahasa lain gaul. Jadilah ilmuwan tapi yang bisa gaul juga. Terus jangan cepet bete kalau misalkan Indonesia teknologinya nggak ada, kita percuma pulang Indonesia dan seterusnya. Itu juga nggak boleh jadi halangan, karena sebenarnya dengan berdasarkan tadi kita juga bisa pakai resource yang ada gitu kan. Jadi kita tangkap dari Fanny sebagai sosok peneliti yang gaul, tapi ilmunya juga langsung aplikatif sekaligus breakthrough loh, Fan. Jadi untuk soal ketahanan pangan, soal angkasa, soal space dan seterusnya gitu. Jadi silakan di Google namanya, karena Fanny nggak punya IG, Fanny Dwi Fani. Kalau mau lihat gambar-gambar buku-buku tadi, Fanny ada ya. Oke, thank you loh Kak, udah dikasih kesempatan ini sama teman-teman. Lain kali lagi. Senang banget. Terima kasih Fanny, dan pisangnya yang tampaknya sepele tapi sebenarnya sangat sangat bisa breakthrough. Nanti rekamannya kita bisa lihat di YouTube dan kita sebar ke teman-teman ilmuwan muda lain. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih banget ya semuanya. Sampai ketemu lagi di Tetangga di Braga yang berikutnya. Bye.